Malam itu, musik masih terdengar di dalam ballroom. Lampu terang, orang-orang tertawa, dan ratusan tamu memenuhi ruangan di bawah dua jembatan gantung yang terlihat kokoh. Lalu, dalam hitungan detik, suara logam patah terdengar. Dua jembatan itu runtuh bersamaan. Tubuh manusia, besi, dan beton jatuh ke bawah, mengubah pesta menjadi kekacauan total. Debu memenuhi udara. Teriakan terdengar dari segala arah. Dan dalam beberapa menit, tempat itu berubah menjadi lokasi bencana. Namun untuk memahami bagaimana tragedi ini bisa terjadi, mari kembali ke beberapa bulan sebelumnya. Awalnya, desain bangunan hotel ini dianggap modern dan aman. Dua walkway gantung dibuat untuk memberi pemandangan unik di dalam atrium. Semua terlihat normal, tetapi selama proses pembangunan, sebuah perubahan kecil pada desain struktur diajukan. Perubahan itu terlihat sederhana, hanya cara berbeda untuk menggantung jembatan. Tidak ada yang menyangka keputusan ini akan menggandakan beban pada sambungan utama. Hari-hari sebelum tragedi, tidak ada tanda besar yang terlihat oleh para pengunjung. Acara-acara terus berlangsung. Orang-orang berjalan di atas walkway, percaya bahwa struktur di atas mereka sepenuhnya aman. Malam itu, ballroom penuh sesak, musik dimainkan. Para tamu berdiri di bawah walkway, tanpa mengetahui apa yang terjadi di atas kepala mereka. Kemudian, suara retakan pertama terdengar, dan dalam hitungan detik, semuanya runtuh. Tetapi pertanyaan sebenarnya adalah, bagaimana perubahan desain sekecil itu bisa menyebabkan tragedi sebesar ini? Dalam hitungan detik setelah jembatan runtuh, suasana berubah total. Struktur baja yang sebelumnya menggantung dengan rapi, kini menumpuk di atas puluhan orang di bawahnya. Lantai dipenuhi puing logam, beton, dan tubuh manusia yang terjebak di antara keduanya. Lampu masih menyala, tetapi debu membuat pandangan menjadi kabur. Orang-orang yang selamat mencoba berdiri, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Sebagian berteriak memanggil keluarga mereka. Sebagian lainnya terdiam, syok. Beberapa korban terjebak di bawah jembatan yang beratnya mencapai puluhan ton. Tim penyelamat tiba dengan cepat. Petugas pemadam kebakaran dan tenaga medis harus bekerja hati-hati. Setiap potongan logam yang dipindahkan berisiko menyebabkan pergeseran tambahan. Operasi penyelamatan berlangsung sepanjang malam. Suara alat pemotong baja terdengar bersahut-sahutan dengan tangisan dan instruksi darurat. Beberapa korban berhasil dikeluarkan hidup-hidup, namun banyak juga yang tidak bisa diselamatkan tepat waktu. Total 114 orang meninggal dunia, lebih dari 200 lainnya mengalami luka serius. Tragedi ini menjadi salah satu kegagalan struktur bangunan paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat. Namun di tengah proses evakuasi, satu pertanyaan mulai muncul. Bagaimana mungkin dua jembatan yang tampak kokoh bisa runtuh secara bersamaan? Apakah ada tanda-tanda sebelumnya? Atau ada sesuatu yang salah sejak awal? Jawabannya mulai terungkap saat penyelidikan resmi dimulai. Tim investigasi teknik memeriksa setiap potongan baja dan sambungan yang tersisa. Mereka mempelajari gambar desain asli dan membandingkannya dengan struktur yang benar-benar dibangun. Disinilah fakta mengejutkan ditemukan. Desain awal sebenarnya menggunakan satu batang baja panjang yang menopang kedua walkway sekaligus. Namun dalam proses konstruksi, desain tersebut diubah. Alih-alih satu batang panjang, digunakan dua batang terpisah.
Perubahan ini terlihat sederhana, tetapi secara struktural, perubahan tersebut menggandakan beban pada sambungan di walkway bagian atas. Sambungan yang seharusnya menahan satu beban, kini menahan 2 kali lipat tekanan. Saat ballroom dipenuhi ratusan orang malam itu, beban maksimum terlampaui, sambungan gagal, dan ketika walkway atas runtuh, ia menarik walkway bawah bersamanya. Runtuhnya terjadi hampir bersamaan. Investigasi menyimpulkan bahwa perubahan desain tersebut tidak melalui perhitungan ulang yang memadai. Kurangnya komunikasi antara pihak perancang dan kontraktor memperparah situasi. Bencana ini bukan disebabkan oleh gempa, bukan oleh sabotage, bukan oleh faktor alam, melainkan oleh kegagalan dalam proses desain dan persetujuan teknis. Setelah penyelidikan selesai, lisensi beberapa insinyur dicabut. Kasus ini kemudian menjadi pelajaran besar dalam dunia teknik sipil. Tragedi Hyatt Regency 1921 mengubah standar evaluasi desain struktur di Amerika Serikat. Sejak saat itu, setiap perubahan kecil dalam desain harus dianalisis secara menyeluruh. Karena tragedi ini membuktikan satu hal, dalam dunia teknik, keputusan sekecil apapun bisa membawa konsekuensi yang sangat besar.